Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo dengan NIM 20SA1004. Dalam video kali ini, sesuai dengan judul, saya akan melakukan pembahasan mengenai jawaban UAS pada kalkulus lanjut. Untuk soal yang pertama, itu diketahui sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 100 meter, kemudian memantul kembali dengan ketinggian setengah kali tinggi sebelumnya, hingga bola tersebut berhenti. Lalu yang ditanyakan, berapa sih jumlah seluruh lintasan bola tersebut atau S tak terhingganya? Kita dapat melihat ilustrasi di gambar berikut, di mana terdapat bola pingpong dari ketinggian 100 meter, kemudian memantul dengan ketinggian setengah kali dari ketinggi sebelumnya. Jadi bisa kita dapatkan di sini rumus H sama dengan 100 meter, karena H ini merupakan sebuah tinggi dari bola pingpong, kemudian P per Q itu setengah kali, sehingga kita dapat mencari S tak terhingga dengan rumus H kurung buka kurung tutup Q plus P per Q min P. Kemudian kita masukkan nilai H nya itu 100, kemudian nilai Q nya itu 2, dan nilai P nya itu 1. Maka 100 kurung buka kurung tutup 2 plus 1 per 2 min 1 sama dengan 100 dikalikan 3, sehingga S tak terhingga bernilai 300 meter. Jadi kita dapat simpulkan untuk S atau jumlah seluruh lintasan bola tak terhingganya itu adalah 300 meter. Kemudian untuk nomor 2, terdapat soal tentukan jumlah dan deret dari 2 min 4 per 2 plus 8 per 3 min 16 per 4 plus dan seterusnya. Ini merupakan deret tak terhingga. Kemudian untuk B, itu ada sigma n sama dengan 0 tak terhingga min 1 pangkat n x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Untuk mencari poin A, itu kita bisa tuliskan kembali di sini. Ada 2 min 4 per 2 plus 8 per 3 min 16 per 4 dan seterusnya. Di sini kita dapat peroleh untuk U1 atau suku yang pertama itu ada di angka 2. Kemudian suku kedua itu ada di min 4 per 2. Suku ketiga ada di 8 per 3. Suku keempat min 16 per 4, dan ini suku N, suku seterusnya. Untuk dapat mencari jumlah dari deret ini, kita harus mencari rasio terlebih dahulu, di mana rumus rasio ini adalah UN plus 1 per UN. Sehingga apabila kita ingin mencari rasio yang pertama, itu kita gunakan rumus U2 per U1. Jadi suku kedua itu dibagi dengan suku pertama, sehingga kita dapat masukkan nilai atau angka min 4 per 2 sama dengan min 1. Kemudian untuk rasio berikutnya, rasio kedua itu suku ketiga per suku kedua sama dengan 8 per 3 per negatif 4 per 2 sama dengan 8 per 3 dikalikan min 2 per 4, ini karena dibalik ya, jadi kita kalikan sehingga hasil akhirnya itu min 4 per 3 atau min 1 sepertiga. Kemudian untuk rasio terakhir atau rasio ketiga itu bisa kita cari dengan suku keempat dibagi suku ketiga sama dengan min 16 per 4 per 8 per 3 sama dengan min 16 per 4. Kemudian kita kalikan dengan 3 per 8 karena ini telah dibalik, sehingga kita dapatkan nilai min 6 per 4 atau min 1,5. Kita dapat melihat bahwa R1, R2, R3 itu rasionya berubah-ubah menjauhi min 1 atau lebih kecil dari min 1. Karena rasio ini yang diperoleh ini itu lebih kecil dari min 1, maka untuk jumlah tak terhingga itu kita dapatkan secara otomatis bernilai min tak terhingga.
Kemudian untuk poin B ada sigma n sama dengan 0 tak terhingga min 1 pangkat n kali x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Kita bisa isikan nilai n mulai dari 0 untuk mencari hasil dari formula ini. Misal untuk n sama dengan 0 kita tuliskan di sini min 1 pangkat 0 itu adalah 1 dikalikan x pangkat 2 kali 0 plus 1 itu 1. Jadi di sini itu x pangkat 1 kemudian per 2 kali 0 adalah 0 plus 1 faktorial. Jadi untuk n sama dengan 0 akan bernilai x. Kemudian untuk n sama dengan 1 itu bisa kita tuliskan di sini sama min 1 pangkat 1 adalah min 1 dikalikan x pangkat 2 kali 1 2 plus 1 sama dengan 3. Berarti di sini itu x pangkat 3 kemudian per 2 kali 1 2 plus 1 3. Jadi untuk penyebut itu 3 faktorial. Jadi untuk n sama dengan 1 itu min x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Lalu berapa jumlah deret apabila nilai x tersebut adalah 45 derajat? Karena ini nilai x-nya bernilai 45 derajat, itu kita bisa gunakan sin, cos, atau tangen untuk menyederhanakan dari angka derajat ini. Misal kita akan menggunakan tangen 45 derajat yang bernilai 1, maka untuk nilai satunya ini digunakan untuk merubah nilai x yang tadi diperoleh dari formula ini. Jadi untuk x kita turunkan di sini berarti x1 kemudian dikurangi 1 pangkat 3 per 3 faktorial kemudian ditambah 1 pangkat 5 per 5 faktorial. Kemudian ini kita operasikan terlebih dahulu. 1 min 1 per 6 karena 1 pangkat 3 itu 1 kemudian 3 faktorial itu ada 3 kali 2 kali 1 itu 6 plus 1 pangkat 5 itu 1 per 5 faktorial adalah 120 karena 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan seterusnya. Kemudian setelah memperoleh hasil dari ini itu kita dapat melakukan pencarian rasio dengan membagi suku kedua dengan suku pertama dan suku ketiga dengan suku kedua. Hasil rasio yang diperoleh adalah min 1 per 6 dan min 1 per 20. Karena rasio ini berada di antara min 1 dan 1, maka untuk jumlah tak terhingga itu kita bisa gunakan rumus A per 1 min R, dengan A ini merupakan nilai awal dari deret ini. Maka untuk jumlah tak terhingga kita bisa tuliskan 1 karena dapat dari sini per 1 min 1 per 6, jadi sama dengan 1 per 1 plus 1 per 6 atau 1 per 1,16, sehingga didapatkan nilainya atau hasilnya itu 0,86, sehingga jumlah tak terhingga dari formula ini itu akan mendekati 0,86. Kemudian untuk nomor 3, gambarkan plot dari sistem koordinat 3 dimensi. Untuk poin A itu 2, min 3, min 5. Kemudian untuk poin B itu ada min 2, 3, min 5. Kemudian kita tuliskan di sini untuk poin A itu min 2. Untuk poin A itu 2, min 3, min 5. Untuk elemen pertama ini merupakan bagian dari X, kemudian elemen kedua ini merupakan bagian dari Y, dan elemen ketiga ini bagian dari Z. Kemudian kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X, Y, dan Z. Dimana untuk X ke kiri itu akan bernilai positif, kemudian Y ke kanan ini akan bernilai positif, Z itu ke atas akan bernilai positif.
dan sebaliknya. Apabila X ke kanan berarti bernilai negatif, Y ke kiri itu ada negatif, dan Z ke bawah akan bernilai negatif. Maka kita dapat cari sebuah titik dari koordinat ini. Untuk X ini karena 2 berarti kita akan maju ke depan sebanyak 2 langkah. Kemudian Y nya itu min 3, berarti kita akan bergeser min 3 sejauh min 3. Kemudian Z nya itu min 5, berarti kita akan turun sejauh min 5. Maka untuk titiknya atau titik plot sistemnya ini akan diketahui di titik ini. Kemudian untuk poin B itu sama, min 2, 3, min 5. Min 2 ini mewakili X, 3 ini mewakili Y, min 5 ini mewakili Z. X itu berarti ke sini, X itu berarti ke sini, berarti ke belakang sebanyak min 2, kemudian Y nya itu 3, berarti ke depan sebanyak 3 langkah, dan min 5 itu akan turun sebanyak min 5. Jadi titiknya diperoleh seperti ini di sini. Kemudian yang nomor 4, diketahui vektor A sama dengan 2, 4,6, dan vektor B yaitu 2, min 3, min 5. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih vektor dari 3A plus 5B min 2B. Sebelum mencari ini, kita coba pecah terlebih dahulu menjadi 3 bagian, yaitu 3A plus 5B dan min 2B. Untuk 3A kita bisa gunakan, untuk 3A kita bisa lihat di sini ada 3 dikalikan dari vektor A. Kemudian langkah berikutnya adalah mengalikan nilai konstanta ini dengan nilai vektornya, yaitu 3 kali 2, kemudian 3 kali 4, kemudian 3 kali 6. Maka hasil dari 3A itu ada vektor 6,12,18. Kemudian untuk 5B itu sama, 5 dikalikan vektor dari B. Jadi 5 kali 2, 5 kali min 3, dan 5 kali min 5. Jadi hasil dari 5B itu 10, min 15, dan min 25. Untuk min 2B sama, yaitu min 2 kali 2, min 2 kali min 3, min 2 kali min 5. Sehingga hasil dari min 2B yaitu min 4,6,10. Setelah memperoleh ketiga elemen ini, itu kita dapat jumlahkan sesuai dengan pertanyaan yang diinginkan, yaitu 3A plus 5B min 2B itu akan menjadi vektor yang akan dijumlahkan. 6 tambah 10 itu 16, kemudian min 4 berarti ada 12, kemudian 12 tambah min 15 itu min 3, min 3 plus 6 yaitu 3, kemudian 18 plus min 25 yaitu min 7, plus 10 yaitu 3. Jadi hasil vektor dari 3A plus 5B min 2B adalah vektor 12,3,3. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.